Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembuktian teorema Pitagoras. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Nehemia Ebenezer Giabakara dengan nomor induk mahasiswa 4203111146, merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dengan prodi Pendidikan Matematika. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yakni sebagai guna pemenuhan tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak dosen Khairuddin SSI MPD. Oke, langsung saja kita ke sejarah teorema Pitagoras. Pasti kita pernah mendengar tentang teorema Pitagoras dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan kita pasti berpikir bahwasanya teorema Pitagoras ditemukan oleh Pitagoras. Jangan buru-buru, ternyata teorema Pitagoras pertama kali bukan ditemukan oleh Pitagoras. Jadi, siapa ya kira-kira? Penasaran kan? Yuk kita simak. Nah, rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat yang selama ini kita kenal sebagai rumus teorema Pitagoras ternyata telah dibuat tahun sebelum Pitagoras lahir, digunakan oleh bangsa Babilonia. Bukti dari penggunaan teorema Pitagoras berupa peninggalan piramida agung yang sangat presisi. Piramida tersebut dirancang dan didesain menggunakan segitiga siku-siku. Salah satu bukti sejarah dari penggunaan teorema Pitagoras bangsa Babilonia adalah dengan ditemukannya tablet yang berisi 3 kombinasi angka dari triple Pitagoras, yakni 3 kombinasi angka yang harus dan memenuhi teorema Pitagoras A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan demikian, bangsa Babilonia adalah bangsa pertama yang menerapkan dan mempelajari teorema Pitagoras. Lalu, kenapa ya namanya teorema Pitagoras? Pitagoras adalah seorang filsuf Yunani yang lahir 570 sebelum Masehi. Pitagoras sendiri dimaklumatkan sebagai nama belakang dari teorema Pitagoras dikarenakan sumbangsi beliau karena telah menemukan dan membuktikan teorema Pitagoras secara geometris. Saking senangnya Pitagoras, dia sampai menyumbangkan 100 ekor sapi atas prestasi yang telah diraihnya. Pitagoras menafsirkan teorema ini sebagai relasi antar luas persegi atau bujur sangkar yang terbentuk di setiap sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi, pernyataan teorema Pitagoras berdasarkan interpretasi Pitagoras adalah dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah luas dari masing-masing persegi yang terbentuk dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan luas dari persegi yang terbentuk dari sisi miringnya. Selanjutnya kita beralih ke pembuktian teorema Pitagoras. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah benar rumus dari Pitagoras yakni A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita tahu juga bahwasanya Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku dengan sisi alas A, sisi tegak B, dan sisi miring C, atau biasa disebut sebagai hipotenusa. Nah, kita ingat kembali rumus Pitagoras yakni A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktian teorema Pitagoras ini dimulai dengan menggambar segitiga siku-siku. Kemudian pada masing-masing ketiga sisi segitiga tersebut akan digambar persegi kecil, persegi sedang, dan persegi besar. Persegi kecil dengan luas A kuadrat, persegi sedang dengan luas B kuadrat, serta persegi besar dengan luas C kuadrat. Kemudian pada area luas persegi A kuadrat kita beri warna biru dan area luas persegi B kuadrat kita beri warna merah. Nah, di sini kita misalkan sisi alasnya adalah 3 satuan, sehingga jika kita terapkan luas persegi, maka didapatlah luas persegi A kuadrat atau luas dari sisi alas sama dengan 9 satuan. Begitu juga pada persegi B kuadrat, kita misalkan sisi tegaknya adalah 4 satuan, sehingga dapatlah seluruh luas sisi tegaknya yakni 16 satuan. Untuk persegi C kuadrat juga sama, kita misalkan sisi miringnya 5 satuan, sehingga luas dari sisi miring sama dengan 25 satuan. Nah, sekarang kita coba pindahkan persegi yang berwarna merah ke persegi yang putih, kemudian dilanjutkan dengan persegi yang biru, kita pindahkan juga ke persegi yang putih. Tampak bahwa persegi A kuadrat dan persegi B kuadrat akan memenuhi secara sempurna potongan persegi besar C kuadrat. Dan dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwasanya persegi besar atau persegi miring adalah gabungan dari persegi sedang dan persegi kecil. Atau dengan kata lain C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Hal inilah yang menjadi dasar dari pembuktian teorema Pitagoras oleh Pitagoras pada zaman itu, bahwa kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya benar C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.
Demikianlah penjelasan yang boleh saya sampaikan. Saya Nehemia Bakara, sampai jumpa.